wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an. Saudara sekalian, sahabat-sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini suara saya masih ini ya. Feedback ya. Pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan progres hafalan kita di An-Nisfus Tsani, separuh yang kedua dari juz 28. Ini insya Allah kita hafalkan surat Al-Jumu'ah, kita tadabburkan juga ayat 1 sampai ayat 4 ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua, mudah menghafal dan mungkin hafalan. Saya ucapkan barakallahu fikum kepada semua ustaz-ustazah yang sudah selesai tasmiknya, tasfik nisfinya ya. Yang belum, silakan bisa dikodok ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua yang sudah hadir. Ada Ustazah Iskurniasi, Ustazah Iput, Ustazah Rajibah, Ustazah Titing Sida Aisyah, Ustazah Zakia, Ustazah Abdul Hamid, Ustazah Ani, Ustazah Asi, Ustazah Kutmawati, Ustazah Neni, Ustazah Lissunanil Imro'ati, Ustazah Marsia, Ustazah Fatimah, Ustazah Eni, B5 Al-Farabi. Ini kayaknya masih belum di-name ya. Silakan di-name dulu. Ustazah Lili, Ustazah Resti, Esining dia, Ustazah Ria, Ustazah Widiawati, Ustazah Widi, Ustazah Zainatul Afia, Ustazah Aliyatul Wafia, Ustazah Tuli Apriyosola, Ustazah Niswa, Ustazah Sa'diyatul Mar'ati. Sekali lagi, barakallahu fikum. Mari kita lanjutkan hafalan kita. Dan seperti biasa, Ustadz Baihaqi akan memandu kita murojaah dan ziyadah. Tafadhal Ustadz Baihaqi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan kekuatan iman Islam kita sehingga kita bisa mengikuti program selanjutnya setelah kita rehat satu pekan ya untuk mempersiapkan tasmik nisfinya. Namun yang belum menyelesaikan nih mudah-mudahan masih bersemangat untuk tuntas ya karena masih ada waktu. Baik, alhamdulillah satu saya tidak terasa nih kita sudah di pertemuan yang ke-33. Kalau tidak salah ya. Ke-33. Ya benar ya. Ya insya Allah kita akan menambah hafalan kita di pagi hari ini tentunya yaitu di surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari kita mulai bersama-sama dengan baca suratul Fatihah. Namun sebelumnya kami tidak akan pernah lupa untuk memberikan semangat kepada para peserta sekalian agar di Kamis ini kita semakin bersemangat di pagi hari ini ya. Setelah kita rehat satu pekan itu seakan-akan rehat lama begitu. Seakan melepas rindu yang begitu lama. Baik, satu saat sekalian, insya Allah bagi hari ini tema tadabbur kita adalah karunia terbesar. Dan tips motivasinya jangan sampai ketinggalan. Melawan rasa ingin menyerah masih part pertama. Ya, mudah-mudahan semuanya akan Allah berikan rasa semangat pantang menyerah untuk tuntas di juz 28 tentunya. Baik, satu saat mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Lupa lagi nih. Belum sapa dengan sapaan khas kita. Hayya nutkin Qur'anana. Hayya bina syafa Allahu Akbar. Baik, kita mulai dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwah 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz-Ustazah, sebelum kita murojaah atau ziyadah di pagi hari ini di surah Al-Jumu'ah terlebih dahulu, Ustaz-Ustazah kami ingatkan silakan murojaah secara mandiri di tempat masing-masing. Murojaah ba'id kita di surah Al-Mujadilah ayat 1 sampai dengan ayat 11 ya. Sebelum kita ziyadah di surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai dengan ayat 4 terlebih dahulu, mari kita murojaah yang kemarin sudah kita hafal di akhir, yaitu surat As-Saff ayat 14, dan insya Allah akan dipimpin langsung oleh yang saya lihat secara langsung. Ada Ustazah Nuzulul Khairah dari Sangatta. Tafadhali Ustazah untuk memimpin murojaah kita. As-Saff ayat berapa Ustaz? Ayat terakhir. Ayat terakhir. Ya, nampaknya pas saya menunjuknya ya, biar semangat pagi hari ini. Ingat apa anda ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala. Nafasnya Ustaz, afwan. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billah. Ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yazlina wa la yaqtul ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yazlina wa la yaqtulna awladahun wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Kita surat As-Saff ayat terakhir. Astagfirullahaladzim. Atau sementara boleh lihat dulu deh. Ini Ustaz. Ya
ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifatum bani Israila wa kafarat ta'ifah فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Ya, akhirnya tidak salah sasaran. Baik, kita lanjut satu-satu sekalian di materi berikutnya, yaitu kita akan ziyadah surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nah, kita bisa lihat tuh ada di ayat pertama ada garis bawahnya itu ya. Itu menunjukkan ada persamaan dengan surah yang lain. Bisa dicek. Baik, sebelum kita melakukan pencoretan atau sebelum HNP jalan-jalani, saya akan bacakan terlebih dahulu dengan tempo tahqiq, mudah-mudahan bisa membantu hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dituliskan ya. Sabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Fokus ayat kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Oke, selanjutnya mari kita fokus di ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang keempat, bisa ditirukan. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Alhamdulillah sudah kita baca semua nih. Saatnya kita persiapkan buku tahfidz kita masing-masing. Ya, akan kita lakukan pencoretan bersama-sama. Kita baca dengan tempo tadwir tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha.
Wallahu dzul fadlil azim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Sudah kita baca 4 kali bersama-sama, saatnya kita berikan kesempatan atau HNG akan jalan-jalan. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan sopirnya dulu nih untuk memimpin kita. Tafadhol Ustaz Mirza. Siap Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Selanjutnya nih, HNG akan jalan-jalan mengelilingi kota se-Indonesia dan akan dimulai tadi kalau sudah dari Sangatta, jangan keluar dari Kalimantan dulu dong. Kita
Nah, kalau tadi perjalanan kita sudah kita mulai dari Sangatta, saatnya nih. Jangan keluar Kalimantan, kalau dari Sangatta harus mampir dulu ke Bontang. Dengan Ustazah Lili dari Bontang. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Oke, jazakillah khairan. HNQ melanjutkan perjalanannya langsung menuju Bogor dengan Ustazah Solihati. Tafadhali Ustazah. Ya, siap Ustaz. Dibaca ya Ustaz ya? Iya, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Al-malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Jazakillah khairan. Sudah terlanjur di Bogor. Kalau nggak mampir ke Ustazah Nita itu nampaknya. Tafadhali Ustazah Nita. Syukran Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Baik, syukran katsiran Ustazah Nita ya. Jangan jauh-jauh dari Bogor. Kita mampir dulu ke Depok dengan Ustadz Hamid. Tafadhal Ustaz. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Baik, luar biasa. Langsung pejamkan mata. Setelah ini saya yakin semangat untuk disetorkan di partnernya nih. Oke, lanjutnya jangan jauh-jauh dari Depok. Kita mampir dulu ke Subang dengan Ustazah Neni. Tafadhali Ustazah. Ya, baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Jazakillah khairan Ustazah Neni ya. Dua peserta begitu semangat lantang suaranya. Kata orang Papua, emangnya hanya di Jawa yang lantang. Papua juga ada loh, ada Ustazah Sulasmi. Buktikan Ustazah. Nggih, Ustaz. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fihim ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim
Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Ternyata benar lantang juga. Di Papua itu tidak hanya satu. Ada satu lagi nih. Nah, dari Jayapura pula. Ustadzah Ul, nah semangatnya perlu didengarkan. Tafadhali Ustadzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Oke, jazakillah khairan. Ternyata betul semangatnya ya. Lah, kata pulau yang lain nih, memangnya di Papua, Jawa sama Kalimantan, Sumatera juga ada. Ustazah Nurliana, buktikan semangatnya. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Ternyata betul. Di tanah Sumatera pun juga ada yang semangat ya. Dari tadi ini kita keliling-keliling. Di tuan rumah sendiri pun ada yang semangat. Ustazah Khutmawati, buktikan suara lantangnya. Biar semangat semuanya nih. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim
wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Sangat manis untuk menutup perjumpaan kita ini ya. Wah, semangat semuanya pagi hari ini. Masya Allah. Silakan dilanjutkan perjuangan untuk mengulang kembali di surah Al-Jumu'ah 1 sampai dengan ayat 4. Insya Allah HNK akan melanjutkan perjalanannya nanti di hari Selasa ya. Dan nampaknya kita harus bergeser nih segmen berikutnya. Kita akan bahas bersama-sama tadabbur pada pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Haji Ahmad Mirzak ya. Insya Allah kita bersama-sama di pagi hari ini kita akan membahas ayat 1 sampai dengan ayat 4 ya di surah Al-Jumu'ah. Ustadz Mirzak sudah terhubungkah ini? Nampaknya kok belum muncul. Baik, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Bayhaqi. Ustaz-ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, sejenak mari kita tadabburkan. Ini mic saya yang laptop kenapa nggak bisa, jadi saya pakai HP ini. Ustaz-ustaz sekalian, kita tadabburkan 4 ayat yang kita hafalkan tadi. Temanya adalah karunia terbesar ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Jadi di sini kalau kita baca tafsir, al-muradu bil ummiyin adalah Arab. Yang dimaksud orang-orang ummi. Jadi di ayat ini Allah berfirman bahwa dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad itu kepada orang-orang ummi. Siapakah yang dimaksud di sini adalah al-Arab. Karena bangsa Arab saat itu memang dikenal sebagai bangsa yang ummi, yang nggak bisa baca tulis. Nabi Muhammad pun juga berjuluk al-ummi begitu ya. Artinya bukan sesuatu yang wajar. Sebagaimana Nabi Lut diutus kepada kaum Sadum, Nabi Yunus diutus kepada kaumnya. Begitu juga Nabi Muhammad yang ummi diutus kepada bangsa yang ummi. Seperti itu. Tetapi saudara sekalian yang menarik di sini, kenapa Rasulullah kemudian disebutkan di situ yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ini di dalam tafsir dikatakan min muhsinit tibaq. Jadi sesuatu yang sesuatu yang harus direnungkan betapa ini adalah mukjizat. Nah, mestinya kalau Nabi itu ummi maka nggak bisa mengajarkan, nggak bisa membacakan ayat suci Al-Quran, nggak bisa melakukan tazkiyatun nafas, nggak bisa membimbing umat. Tapi kok bisa ya? Nah, supaya umat itu sadar bahwa Nabi Muhammad itu yang disampaikan itu adalah wahyu. Seandainya Nabi Muhammad mengarang itu kan nggak mungkin karena ummi. Nah, seperti itu. Kemudian ustaz-ustaz sekalian, ayat yang selanjutnya yang perlu kita renungkan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ini atofnya kepada manakah? Jadi ini harus hati-hati memahami Al-Qur'an itu harus jelas ya. Atofnya wa akhirin ini tidak boleh kepada ummiyin. Jadi bukan Allah mengutus Nabi Muhammad kepada ummiyin dan juga kepada akhirin, tidak begitu. Memahaminya adalah atofnya wa akhirin itu kepada alaihim, yatlu alaihim. Jadi Nabi Muhammad diutusnya itu kepada bangsa Arab yang ummi, tapi perannya Nabi Muhammad dengan diutus itu yaitu mengajarkan umat, membacakan ayat, tazkiyatun nafs itu kepada wa akharina minhum, kepada yang lain, kepada non-Arab. Nah, ini dibuktikan dengan hadis riwayat Al-Imam Abu Hurairah. Kunna julusan indan Nabi, katanya para sahabat. Suatu hari kami duduk-duduk bersama Nabi, fa'unsilat alaihi suratul Jumu'ah. Lalu turun surat Jumu'ah. Ini sababun surat Al-Jumu'ah. Falamma balagh. Jadi Rasulullah menyampaikan surat Al-Jumu'ah ketika sampai kepada ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Itu ada seorang
laki sahabat yang mengatakan, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa itu wahai Rasulullah yang dimaksud wa akharina dan orang lain? Ya. Katanya Rasul itu ditanya sampai 3 kali. Dan kebetulan saat itu ada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Sesuai dengan lakopnya, Al-Farisi itu orang Persia, bukan orang Arab berarti. Wa wada'a Rasulullah yadahu ala Salman. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya ini kepada sahabat Salman ini. Berarti Rasulullah memberikan isyarat bahwa yang dimaksud orang lain selain Arab itu adalah seperti Salman ini. Rasulullah sambil mengatakan, bersabda, "Laukanal imanu inda Suraya lana laha rijal min hauna." Andaikan iman itu berada di Suraya itu salah satu nama bintang ya. Jadi di bintang Suraya pasti akan digapai oleh orang-orang seperti Salman ini. Artinya Salman menjadi contoh bahwa risalah Islam itu akan sampai ke umat non-Arab. Dan Islam bersifat universal. Jadi ini membedakan Nabi Musa menyampaikan Taurat hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa menyampaikan misi risalahnya kepada Bani Israel. Yang bukan Israel bagaimana Ustaz? Nah, logikanya seandainya ada yang sudah hidup menetapi di tanah Jawa misalnya ya. Pada zaman Nabi Musa, risalahnya siapa ya? Risalah Nabi sebelum Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, risalahnya universal. Sampai ke semua negeri. Ustaz-ustaz sekalian, itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa zalika fadlullahi. Ini ayat ini luar biasa. Itu semua, zalika itu maksudnya isyarah ila jami'il madhkur. Jadi isyarah zalika itu ke semua yang tersebut di atas apa saja. Nabi diutus, Nabi melakukan tazkiyah, Nabi menyampaikan ayat, Nabi taklim kitab dan hikmah. Umat ini selamat dari kesesatan karena Nabi Muhammad diutus. Itu adalah fadlullah, karunia Allah. Dan yang menarik, fadlul azim di akhir itu. Maknanya apa? Diutusnya Nabi Muhammad adalah karunia terbesar. Subhanallah ya. Maka usaha-usaha kita selalu bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Pesan hikmahnya ini mensyukuri nikmat Islam sebagai nikmat terbesar. Di antaranya kalau usaha membaca adkar sobah ya, karena ada raditu billahi rabbahu wa bil islami dina wa Muhammad, itu salah satu cara syukur lisan kita, zikir hati, zikir lisan ya. Siapa orang yang membaca ini, saya lupa fadilahnya apa ya. Kalau nggak salah ditetapkan sebagai ahli jannah, penghuni surga, karena kunci surga dapat ridho kepada Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Yang kedua, kita harus melanjutkan estafet dakwah Nabi dalam mengenalkan Islam. Khususnya sebagai guru-guru Al-Quran ini, ya, kita semua istiqomah mengajarkan Al-Quran. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Yatlu alaihim ayati, membacakan Al-Quran, yu'allim, mengajarkan. Ini cara kita estafet melanjutkan usaha Nabi ya, istiqomah dalam mengajarkan Al-Quran. Terakhir, jangan lupa selalu berdoa supaya tetap iman Islam. Sabitna ala dinil Islam, tawaffana muslim. Ya Allah, tetapkanlah kami beragama Islam ini, matikanlah kami dalam kondisi beragama Islam. Mudah-mudahan karunia terbesar yang sudah kita miliki ini, saudara, bisa terus kita miliki sampai akhir hayat kita. Allahumma amin ya. Itu insya Allah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat. Kita lanjutkan simak materi tips motivasi tahfidz yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu dari Ustaz Bayhaqi. Tafadhal Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz Mirzak, Masya Allah ya, tadabbur pagi hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa melanjutkan estafet perjuangan dakwah mengenalkan Islam ya. Dan subhanallah, kita senantiasa dianjurkan memang untuk membaca raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Ini kalau tidak salah Ustaz Mirzak ya. Barang siapa yang mereka membaca raditu billahi rabbah bil islami dina di pagi hari, gitu ya. Di pagi hari maka akan dipegang tangannya itu. Nah, kupegang tangannya hingga kumasukkan ke surga. Jadi ada jaminan masuk ke surga. Jikalau dia secara rutin istiqomah untuk senantiasa pagi hari
berucap dalam lisan dan hatinya untuk senantiasa memegang teguh keridhaan Allah, raditu billahi robba, dan memegang teguh bahwasanya Islam adalah sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Begitu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya dan tentu Allah jamin kita untuk masuk surga bersama-sama. Baik, Ustaz-ustaz sekalian, masuklah kita di segmen berikutnya, yaitu segmen tips dan motivasi. Kali ini Ustaz Mirzak, saya tidak menyampaikan tips motivasi ini, karena saya merasa kalau semakin sering menyampaikan itu semakin menumpuk dosa saya. Karena harus sesuai dengan yang kita sampaikan, tentu ya tindak tanduk kita sesuai yang diingatkan waktu surah As-Saff itu. Kabura maqtan indallah. Namun kali ini akan disampaikan oleh guru kita bersama, ya, di antara kita semua. Oke, yang pasti di antara kita ini bukan orang biasa, orang hebat semua, Ustaz Mirzak. Jangan salah begitu. Hanya kebetulan saja jadi anggota kita begitu ya. Nah, biar nggak penasaran nih. Pagi hari ini yang akan menyampaikan materi motivasi adalah Ustazah Firsandi dari Jayapura, Papua, dengan tema melawan rasa ingin menyerah. Viralkan, ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita semua. Selanjutnya akan kita berikan kesempatan sepenuhnya untuk Ustazah Firsandi atau akrab disapa Ustazah Iput. Nah, jadi kalau Ustazah pernah dengar Ustazah Iput yang mana? Ini dia nama aslinya Ustazah Firsandi, dipanggil Ustazah Iput. Tafadhali Ustazah. Masya Allah, baik. Jazakallah Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah yang dirahmati Allah, terutama guru-guru kita semua, Ustadz Yusuf, Ustadz Rifki, Ustadz Baihaqi, maupun Ustadz Mirzak yang tak lelah membimbing kita. Jazakumullah khair, sehingga saya atau kita semua masih di sini dalam bimbingan beliau semua. Saya berada di sini mungkin tidak seperti Ustadz dan Ustazah sebelumnya yang menyampaikan tips dan motivasi karena prestasinya menghafal ataupun karena prestasi bacaannya yang luar biasa. Saya di sini ingin berbagi dengan prestasi yang biasa-biasa saja, bahkan beberapa kali terlambat dalam mentasmikkan hafalan. Itu tetap berusaha berjuang hingga akhir untuk bertahan, ya, bertahan melanjutkan program ini. Bahkan kalaupun program ini tidak ada, sudah selesai, saya tetap berazam untuk melanjutkan terus menghafal. Ustadz dan Ustazah yang dirahmati Allah, kita sebagai guru Al-Quran maupun sebagai murid ya pasti merasakan bahwa kemampuan menghafal, kemampuan menyerap ilmu, kemampuan menghafal setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang ngelihat ngikutin sejadah pagi ini langsung setelah itu langsung setoran dengan cepat gitu. Lalu kemudian ada juga yang lambat, sudah menghafal, mencatat, ya menyalin di buku, lalu kemudian memurojaah, mendengarkan dan sebagainya, tapi lama, nggak secepat teman-teman yang lain, butuh waktu yang lebih lama gitu. Nah, hal seperti ini ditambah lagi dengan ujian-ujian yang lain ya, cobaan-cobaan yang lain seperti halnya kesibukan, mungkin punya bayi atau sakit dan sebagainya, itu ditambah dengan tadi kemampuan menghafal yang nggak secepat teman-temannya, kadang-kadang terbesit perasaan aduh kayaknya menyerah aja deh, nggak lanjut aja, kayaknya ini nggak cocok dengan saya, karena saya orangnya lemot, sedangkan teman-teman lain, peserta-peserta lain yang mengikuti ini cepat gitu, cepat. Saya kayaknya nggak cocok dengan program ini, saya hafalan sendiri aja deh pelan-pelan. Nah, seperti itu. Ada rasa seperti itu kadang-kadang terselip di hati. Nah, dengan ini saya mungkin berbagi apa yang saya rasakan, apa yang saya kadang-kadang rasakan gitu ya, kadang-kadang rasakan ingin menyerah seperti itu dengan kemampuan yang tadi gitu ya, kemampuan yang tadi. Maka dengan ini saya ingin berbagi gimana sih kembali menyalakan lagi semangat yang kadang-kadang turun naik seperti itu ya.
Baik, yang pertama seperti halnya seluruh amal-amal kebaikan, ngecek ulang lagi niatan kita. Kenapa sih kita menghafal ini? Untuk apa kita menghafal ini? Tentu saja kita ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan seperti yang ada dalam yang kita hafal, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Semoga Allah dengan upaya kita ini Allah mau memaafkan dosa-dosa kita, Allah berkenan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Ridho ini yang ingin kita capai. Bukan agar dibilang, oh dia seorang penghafal Qur'annya, dia guru Qur'an, dia hafiz 3 juz, hafiz 4 juz dan sebagainya. Nah, ini juga mendorong kita yang mungkin kadang-kadang tadi ya dalam posisi yang lelet, yang lemah, kemudian kita merasa ragu bahwa nanti kita dibilang, oh kok hafalannya itu ya nggak kuat ya, kok hafalannya nggak bagus ya dan sebagainya, kok nilainya C, kok nilainya B dan sebagainya. Ada rasa khawatir dinilai oleh orang lain gitu, khawatir dinilai oleh orang lain. Nah, ini kita ngecek ulang niat kita bahwa kita di sini benar-benar ingin mencapai ridho Allah. Bisa jadi mungkin kita tidak secepat orang lain, tidak secemerlang orang lain, tapi kita ingin cemerlang di mata Allah karena usaha kita. Usaha kita menghafal, usaha kita untuk lebih dekat dengan ayat-ayatnya, usaha kita untuk menjadi keluarganya di muka bumi. Maka mari dicek. Perlu selalu mengecek ulang niat, kan kadang-kadang dalam perjalanan berubah. Kita tuh sholat aja bahkan ketika sudah takbiratul ihram, ketika sudah membaca ayat, kadang-kadang diganggu oleh setan untuk merubah niatan dan keinginan kita, khusyuknya kita. Nah, ini harus selalu mengecek ketika ada rasa bangga dengan capaian kita yang sudah sekian tasmi dengan cepat dan sebagainya, dicek lagi niatan kita. Atau kadang ketika kita lemah, lelet, lemot, mau berhenti, dicek ulang kembali. Apa yang kita cari? Ridho siapa yang kita cari? Apakah ridho guru kita? Ya itu juga patut kita cari, tapi tidak itu semata-mata. Yang kedua, mengingat kembali tujuan kita. Nah, kadang-kadang tadi ya kita lemah. Kalau saya, dan setiap orang punya tujuan sendiri-sendiri menghafal tentu saja. Saya lahir di keluarga yang bukan keluarga agamis ya. Bahkan saya dekat dengan Islam, mengenal Islam itu ketika masa-masa kuliah. Dan kesempatan saya, karena kami terpisah, saya dengan ayah saya terpisah, kesempatan untuk bersama-sama mengajak orang tua dekat dengan Islam itu tidak sebanyak orang lain. Belum lagi ketika kemudian Allah uji ayah saya stroke yang lama dan sebagainya. Tapi dalam masa-masa seperti itu beliau belajar membaca Al-Quran. Dan ketika sampai akhir hidupnya, beliau sampai di Iqra waktu itu, karena saya juga belum mengenal Umi, sampai di Iqra 4. Nah, disitulah saya pertama kali berazam bahwa saya harus berkecimpung dalam dakwah Quran ini, karena bisa jadi di luar sana banyak orang seperti ayah saya yang ingin belajar Al-Quran tapi mungkin tidak tahu di mana, tidak tahu caranya. Dan mungkin juga di antara kita ada yang memiliki orang tua tetapi belum terwarnai dengan Islam, belum terdakwahi dengan Islam secara baik gitu ya. Maka mari saya niatkan saya mungkin belum bisa berbuat terlalu banyak untuk orang tua saya, maka saya berharap saya bisa nanti kelak memberikan mahkota itu pada kedua orang tua saya. Bisa jadi ayah saya belum bisa mengaji ketika Allah memanggilnya, tetapi dengan apa yang saya lakukan hari ini, dengan upaya yang saya lakukan ini, kelak saya bisa memberikan mahkota itu buat ayah saya yang sudah mendahului, atau juga nanti buat ibu saya. Itu tujuan saya. Jadi ketika saya lemah, itu yang saya ingat-ingat gitu. Itu yang saya. Ustazah semua, maaf jadi baper. Ustaz dan ustazah juga pasti punya tujuan masing-masing. Dan kalau untuk anak, saya mengazamkan seperti ini. Mereka harus mengingat ibunya sebagai orang yang berjuang, gitu. Orang yang berjuang dengan segala kelemahan, dengan segala mungkin orang bilang terlambat pada usia ini dan sebagainya. Saya ingin dia mengenal ibunya sebagai orang yang berjuang menghafal Quran, sehingga pun dia nanti juga berjuang untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran.
Seperti itu. Yang berikutnya, ketika kita terbersit rasa ingin menyerah, ya, tertinggal dari saudara-saudara kita dalam hafalan, mungkin tertinggal dalam hal kelancaran, tidak sebagus teman-teman. Yang berikutnya harus kita tanamkan dari dalam diri kita untuk jangan lari atau jangan menghindar. Kalau umpamanya kita belum hafal nih, padahal harusnya sudah setoran, waktunya setoran janjian. Ketika mendapat chat dari saudara atau partnernya itu, jangan di skip karena aduh saya belum hafal. Kadang-kadang saya juga begitu, aduh belum hafal nanti aja dibukanya. Atau kemudian ketika waktunya kita setoran itu, ya nggak usah lari, nggak usah menghindar lah, nggak usah menghindar. Saya dengan alasan bahwa saya belum hafal. Hadapi gitu, hadapi. Jadi ketika memang waktunya setoran atau ziyadah dengan teman, kalau pengalaman beberapa kali sih, beberapa kali juga menunda, tapi menghadapi. Nanti Ustazah yang baca duluan ya, saya nyimak sambil nguatin hafalan saya. Nah, terus nanti kalau sudah saya nyoba dulu ya, gitu. Jadi dihadapi aja. Semakin kita menghindar, menunda, maka setan itu menggoda kita untuk semakin menunda, menyetor, menunda dan sebagainya. Apakah dengan menunda kemudian membuat kita benar-benar mengejar? Kayaknya kalau saya pribadi, mungkin Ustadz dan Ustazah itu nggak seperti itu. Ini sekali lagi pengalaman pribadi. Nggak juga, gitu. Menunda itu nggak juga kemudian membuat saya menjadi giat, ngejar, dan sebagainya. Nggak juga. Saya akan tersibukkan lagi dengan kegiatan yang lain dan sebagainya. Nanti. Jadi, memang bagusnya jangan lari atau menghindar. Sering juga kita menghindar, nggak usah ikut ziyadah bareng, nanti ditunjuk sama Ustadz Baihaqi, kemudian ternyata belum hafal. Ya, paling jelek saya tuh paling matikan layar biar nggak ditunjuk. Tapi nggak juga. Maksudnya datang aja, hadir aja ziyadah, nggak usah menghindar. Sambil berdoa, saya biasanya berdoa gitu. Ya Allah, mudahkan saya benar-benar, mungkin saya lemot ya Allah, tapi saya ingin benar-benar. Jadi gitu, kadang-kadang. Jadi tetap hadir, nggak usah lari atau menghindar ketika memang saatnya kita harus menyetor, saatnya kita harus ziyadah, minta doa pada Allah agar Allah membantu, karena kita mampu juga bukan hanya kemampuan kita saja, bukan hanya kemampuan kita, tapi karena memang pertolongan maupun rahmat Allah, seperti itu. Bagaimana Ustadz Baihaqi, masih cukup waktunya? Nah, ini yang saya katakan tidak akan cukup. Kita tidak terasa nih sudah 10 menit. Baik. Ya baik, jazakumullah khairan Ustazah Iput. Nampaknya kita harus lanjutkan di segmen berikutnya. Rasanya saya sudah tepat memberikan part 1 itu, karena saya melihat memang padatnya penyampaian ini. Dan penting juga semuanya. Karena poin-poin ini itu yang sesekalipun saya merasakan bisa jadi banyak peserta yang demikian. Ya, ngecek ulang niat. Sekali lagi, niat tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah dan akan terus kami sampaikan. Dan saya yakin itu akan dirasakan semuanya. Tinggal kita itu butuh pengingat. Ya, salah satu pengingat barangkali kita hadirkan salah satu teman kita. Saya yakin niat itu akan terulang kembali. Karena bagian daripada tolak ukur kemana kita akan melangkah. Ya, tidak kalah pentingnya mengingat kembali tujuan kita. Ya, yang paling banyak contoh, masing-masing tentu punya hal yang sangat diingin. Minimal itu ingin hafal. Dulu ingin hafal, kenapa sekarang kok jadi nggak semangat, begitu ya. Nah, tentu kalau yang paling menusuk atau paling pas gitu itu, kita itu mau menghadiahkan orang tua, ya, bukan untuk kita, untuk orang tua kita, sekalipun kita sudah terlanjur umurnya, tapi untuk hadiah orang tua itu bukan berarti tidak ada kesempatan, semua ada, gitu ya. Dan yang terakhir, jangan lari, ini saya no comment lah ya, insya Allah sudah merasakan dan tinggal mengimplementasikan saja, ya. Insya Allah poin-poin selanjutnya akan kita lanjutkan di Sabtu besok, biar nggak lama-lama dan biar kita ingat semuanya. Baik Ustadz sekalian, kalau diteruskan nih semuanya pada mau aktivitas kayaknya. Kalau saya sih pengangguran aja ya. Oke,
Baik, syukran kathiran Ustadz Mirzak dan Ustadzah Iput atas berbaginya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan Ustadzah dalam segala urusannya dan tentunya menjadikan kita semuanya lebih bersemangat lagi. Dan akan kita lanjutkan poin-poin berikutnya di pertemuan berikutnya. Baik Ustadz-Ustadz sekalian, selanjutnya mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa senandung Al-Quran dan doa penutup majelis yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustadz. Baik Ustadz Baihaqi, dan sekali lagi jazakillah khairan Ustadz Iput yang sudah mengingatkan kita. Mudah-mudahan terus semangat ya sampai at-tahrir mungkin semua insya Allah. Taufik. Saudara-saudara sekalian, mari kita tutup dengan doa bersama. Nampaknya ini cukup kita baca saja ya tanpa senandung supaya lebih ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, yang dengan demikianmu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Saudara sekalian, saya ucapkan jazakumullah khairan semuanya yang sudah menyimak. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Insyaallah jumpa lagi hari Sabtu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.